Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga saat ini. Kiranya ibadah kita membawa berkat bagi keluarga kita setiap hari. Pelayan firman pada saat ini adalah Ibu Pendeta Dewi Fatimah Pitalailepa. Ibu-ibu, mari berdiri, kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami merasakan sukacita yang daripadamu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Puji syukur Tuhan, karena pada saat ini Kau memberikan waktu bagi kami untuk sama-sama beribadah melalui ibadah daring Persekutuan Perempuan Kepala Keluarga saat ini. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin ibadah ini, serta memberikan firman-Mu bagi kami Tuhan, melalui Ibu Pendeta Dewi Fatimah Pitalailepa. Biarlah Tuhan, melalui ibadah ini, iman percaya kami senantiasa dikuatkan. Dan kami, para ibu-ibu kepala keluarga, boleh semakin yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih setiamu besar bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa menyerahkan seluruh pengharapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan akan segala kesalahan kami, dan kami mau Tuhan untuk Kau bentuk menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Dan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan, dan biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi
saluran berkat dan saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita membacanya boleh silih berganti. Saya ayat yang ganjil, ibu-ibu ayat yang genap. Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 12. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Demikianlah Mazmur puji-pujian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, di pagi yang indah ini cinta kasih Tuhan boleh memberkati dan mengasihi kita. Kembali kita dikumpulkan dalam persekutuan perempuan kepala keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur
dengan kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai seorang perempuan kepala keluarga. Kami juga tahu bahwa Tuhan ada menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami ada dalam ucapan syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, kebenaran firman-Mu menjadi bagian untuk kami membaca, mendengar dan merenungkannya. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Baik Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di pagi yang indah ini dalam kitab Yosua 24 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-33. Kitab Yosua ayat pasal 24 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-33. Mari kita membaca firman Tuhan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita semua pasti ingin ketika kita meninggal dikenang dengan yang baik. Ketika kita memulai hidup kita dari awal, semuanya berusaha ingin menjadi yang baik, tapi belum tentu semuanya berakhir dengan baik. Setiap orang sudah berusaha untuk hidup baik, kadangkala di akhir hidupnya ada yang sebagai pencuri, ada sebagai penjahat, ada begitu banyak hal yang lain yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi mari kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, akhir dari kehidupan Yosua. Yosua adalah seorang yang takut akan Tuhan. Yosua adalah orang yang benar-benar merendahkan hati, merendahkan hidup, dan tunduk kepada aturan Tuhan. Yosua menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kita saat ini. Karena Yosua melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi Musa. Tetapi di akhir hidupnya, bukan sebagai abdi Musa, tetapi sebagai abdi Allah. Ini yang menjadi kebanggaan bagi Yosua dalam semasa hidupnya. Melanjutkan tugas dan tanggung jawab Musa, tetapi di akhir hidupnya dia menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar terpanggil dan benar-benar melanjutkan tugas pelayanan, yang melanjutkan
bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel keluar untuk menyeberang laut Tiberau. Sampai akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan. Dan Tuhan memberikan kesempatan bangsa Israel menikmati tanah pusaka mereka. Dan tanah perjanjian itu sudah terbagi menurut suku-suku. Dan Yosua mengatakan kepada mereka, hadirlah, dudukilah, dan juga hadirlah dalam kehidupan milik pusaka. Ada hal yang mungkin mari kita mau simak atau kita mau melihat. Satu hal yang Yosua mau memperlihatkan dalam tugas dan pelayanannya. Kita mau melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang terbaik yang Yosua boleh alami. Peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa ketika Tuhan menyertai dan membimbing Yosua sampai akhirnya mereka menduduki tanah Kanaan. Dan peristiwa ini mau menunjukkan bagaimana tugas dan pelayanan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dan Yosua selesaikan dengan baik. Karena apa? Masa perjalanan Yosua dengan bangsa Israel ada dalam masa-masa kebersamaan dengan Tuhan. Mari kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang lebih daripada Yosua. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel ketika zaman Yosua, ketika zaman para tua-tua, mereka hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Mereka hidup mengindahkan titah-titah Tuhan. Mereka hidup menjalani kehidupan mereka sesuai dengan petunjuk hikmat Tuhan. Jadi seluruh totalitas kehidupan mereka dalam setiap kebersamaan, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dan mereka percaya bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kesetiaan Tuhan yang mau dibuktikan Yosua kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan tidak setia, maka mereka tidak akan pernah bisa menyeberang laut Tiberau. Nah, kalau kita mengingat pembacaan yang sebelumnya, hari Minggu yang lalu, ibu-ibu yang kekasih, bagaimana Tuhan mau mengatakan, berdirilah. Nah, ini kesetiaan Tuhan. Berdirilah di depan atau di atas air laut itu. Dan ketika mereka berdiri di depan dan di atas air itu, sehingga terbelahlah menjadi dua dan mereka berjalan melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan cerita dari kesetiaan Tuhan bagaimana ketika pengintai 2 orang dari tembok Yeriko itu yang juga mau memperlihatkan, Yosua mengatakan bahwa Tuhan sudah menyerahkan. Tuhan menyerahkan orang-orang, Tuhan menyerahkan suku-suku, dan Tuhan menyerahkan setiap, ya mau dikatakan musuh, atau setiap orang yang Tuhan pakai untuk membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang bergantung kepada Tuhan, itu sudah diserahkan kepada Yosua. Mereka sudah tunduk, mereka sudah takluk karena Yosua melakukan, bukan hanya Yosua tetapi Yosua, bangsa Israel dan para tua-tua itu hidup sesuai dengan kehendak dan aturan Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan berbuahkan hal yang indah. Kesetiaan Tuhan menghasilkan sesuatu yang sungguh luar biasa dinikmati oleh bangsa Israel bersama dengan Yosua. Bahkan kesetiaan Tuhan yang dirasakan oleh Yosua sampai berumur 110 tahun. Umur yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi Yosua. Sehingga Yosua menikmati perjalanan hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa ketika perjalanan hidup Yosua sendiri adalah perjalanan yang sungguh ada di dalam takut akan Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana ketika Yosua dan juga para tua-tua memiliki wibawa. Wibawa yang memang benar-benar dimiliki mereka di hadapan bangsa Israel. Dan wibawa itu yang mereka mau memperlihatkan bagaimana awal kehidupan mereka adalah tunduk kepada Tuhan. Dan mereka menyembah kepada Tuhan. Dan itu adalah wibawa yang
menjadi bukti bagaimana ketika awal dari perjalanan mereka, awal untuk mereka melakukan pelayanan, wibawa yang memang mau membuktikan bahwa ketika dimulai dari Tuhan, maka semuanya akan berakhir dengan baik. Nah, ini wibawa yang juga harus hadir dalam kehidupan dan persekutuan kita, khususnya kita sebagai perempuan kepala keluarga. Wibawa yang memang memperlihatkan bagaimana tanpa orang yang kita sayangi lagi di sisi kita, tanpa suami, tapi kita memiliki satu wibawa yang mau menggantungkan seluruh tanggung jawab, seluruh pekerjaan, seluruh pelayanan hanya kepada Tuhan. Nah, wibawa inilah yang menjadi contoh dalam kehidupan kita ketika dilakukan oleh Yosua bersama dengan imam-imam. Karena ingat Bapak Ibu dalam pembacaan atau di pasal sebelumnya bagaimana Yosua mengumpulkan orang-orang para tua-tua kepala-kepala itu dan selama 3 hari mereka bergumul, mereka berdoa, mereka berkemah dan melanjutkan itu mereka bertanya kepada Tuhan. Nah, ini adalah awal menjadi peranan yang sungguh luar biasa. Mari ketika Yosua dipilih oleh Allah. Dan dalam pemilihan oleh Allah itu bukan hanya saja Yosua dibiarkan melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka, tetapi bagaimana Allah menyertai, Allah melindungi, Allah memimpin dan juga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang Yosua lakukan menjadi contoh, menjadi cermin dalam kehidupan bangsa Israel dan kita saat ini. Mari, ketika kita sebagai kepala keluarga, apakah kita juga tetap setia seperti Yosua? Nah, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam keluarga kita. Kesetiaan kita mendidik anak-anak kita. Kesetiaan kita membesarkan orang-orang yang kita cintai dan sayangi, dan kesetiaan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kesetiaan kita apakah juga sama dengan kesetiaan Yosua yang memang benar-benar mau mengandalkan Tuhan dari segala sesuatunya untuk ia kerjakan? Karena apa? Ketika Yosua setia kepada Tuhan, mari Bapak Ibu kita lihat Yosua 1 di ayatnya yang ketiga. Janji apa sih yang Tuhan berikan kepada Yosua? Yosua 1 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ini yang kita mau melihat bagaimana janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi penyertaan Tuhan kepada Musa sama juga penyertaan Tuhan kepada Yosua. Karena Musa dan Yosua sama-sama melanjutkan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kebergantungan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, ini janji kesetiaan Tuhan ketika mengawali semua dalam kehidupan mereka dengan Tuhan. Bahkan tadi Tuhan, di mana kakimu berpijak, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Yosua. Ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai dan sayangi dalam setiap kehidupan kita, kesetiaan kita juga kita mau menunjukkan dan memperlihatkan kepada Tuhan bagaimana Tuhan itu benar-benar setia. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu setia. Kesetiaannya sungguh luar biasa Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan apapun, dalam sukacita apapun, dia selalu setia. Nah, kadangkala yang kita tidak setia kepada Tuhan. Kenapa kita tidak setia kepada Tuhan? Kita lebih banyak berpikir dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa akan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tapi mari kita mau melihat bagaimana bangsa Israel itu mengenang
mengenang akan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan mereka ketika hidup bersama-sama dengan Yosua. Nah, kenangan ini jugalah yang terlintas dalam setiap hati dan kehidupan kita, bagaimana kenangan-kenangan penyertaan Tuhan dalam masa hidup kita. Ya, kalau kita mau melihat ya Bapak Ibu, ibu-ibu yang kekasih, dalam 1 tahun, 1 kali kita berduka cita, kehilangan orang yang kita cintai. Ya kan? Tapi sukacita sungguh luar biasa banyaknya, yang mungkin tidak terhitung dalam kehidupan kita. Nah, tapi mari kita mau lihat, ketika sukacita lebih besar dan duka cita hanya 1 kali, yang kita lebih prioritaskan, yang kita kenang hanyalah 1. Duka cita itu yang melampaui dari semua hal yang terindah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita rubah sekarang. Mari kita rubah apa yang selama ini terpola. Kesetiaan Tuhan bukan hanya saat kita ada dalam sukacita. Bahkan dalam duka cita, dalam pergumulan, Tuhan itu selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya juga percaya kepada ibu-ibu saat ini sebagai kepala keluarga. Kesetiaan ibu-ibu kekasih kepada Tuhan, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, tapi masih berperan sebagai bapak, berperan sebagai mama, berperan dalam pekerjaan, berpikir untuk melakukan yang terbaik, berpikir untuk merencanakan setiap masa depan dengan baik, dan berpikir dalam pelayanan supaya pelayanan berjalan dengan baik, dan berpikir semua totalitas kehidupan berjalan dengan baik. Saya bersyukur bahwa saat ini ibu-ibu sebagai perempuan kepala keluarga sungguh luar biasa. Seperti kesetiaan Yosua kepada Tuhan, kesetiaan ibu-ibu kekasih juga kepada Tuhan. Sampai hari ini, ibu-ibu selalu setia. Karena apa? Di balik kesetiaan Yosua, ada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, janji Tuhan tadi, di mana kaki kita melangkah, Dia akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, ketika kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Yosua, ada janji Tuhan, maka Yosua juga memiliki komitmen. Apa komitmen Yosua kepada Tuhan? Mari kita lihat pasal 24 ayatnya yang ke-16. Mari Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang kekasih. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain." Nah, ini komitmen Yosua. Ketika Yosua setia, ada janji kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Yosua. Kemudian Yosua memberikan satu komitmen kepada Tuhan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan dan tidak akan pernah menyembah kepada Allah lain. Mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita saat ini, Ibu yang kekasih. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan merubah apapun dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita punya komitmen. Komitmen di dalam hati, dalam kehidupan kita, dalam tugas dan tanggung jawab kita. Apakah komitmen kita juga seperti Yosua? Benar-benar mau membawa seluruh totalitas keluarga, anak-anak kita, menantu cucu kita, hanya mengandalkan Tuhan. Apakah komitmen ini menjadi satu pengakuan, atau komitmen ini akan menjadi satu kekuatan, atau komitmen ini akan kita bawa dan kita lanjutkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita dalam misi Tuhan. Ketika Dia memanggil kita memberikan tugas dan tanggung jawab. Kita semua dipanggil oleh Allah, ibu-ibu yang kekasih. Ibu-ibu juga dipanggil oleh Allah saat ini sebagai kepala keluarga perempuan yang sungguh luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana kita mau kemaslah dalam kehidupan keluarga kita, keluarga yang memang benar-benar punya komitmen bahwa anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita tidak akan pernah meninggalkan Allah lain. Nah, itu 24 ayat yang ke-16. Komitmen Yosua yang disampaikan oleh bangsa Israel bahwa kami tidak meninggalkan Tuhan. Dari jawab
Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Mari ibu-ibu yang kekasih, tetaplah setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, maka akan ada hasil yang terbaik dalam kesetiaan kita. 110 tahun yang dikenang oleh bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel hidup bersama dengan Tuhan pada masa Yosua. Satu kenangan yang mau membuktikan bagaimana ketika wibawa dari Yosua, wibawa dari para tua-tua yang membawa bangsa Israel ada dalam kebersamaan dengan Tuhan. Sujud menyembah, dan apakah wibawa itu juga menjadi bagian, dan apakah juga kita hidup menjadi anak-anak yang akan tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan memang sungguh luar biasa ketika Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Mari kita isi dan kita lanjutkan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kesetiaan inilah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan benar-benar menikmati janji Tuhan. Kita akan benar-benar merasakan bagaimana bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Kesetiaan yang saat ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari tokoh Yosua, bagaimana ketika mereka setia kepada Tuhan, komitmen dan janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan mereka, asalkan juga itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kesetiaan berdasarkan iman, kesetiaan yang memang harus kita wujudkan dan juga kita boleh berikan, dan kesetiaan pasti akan berbuahkan yang terbaik. Saya yakin bahwa ibu-ibu sebagai kepala keluarga, kesetiaan sungguh luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kesetiaan yang akan kita buktikan melalui setiap keluarga kita, setiap anak-anak kita, setiap cucu-cucu kita. Jadilah kita contoh. Yosua dan para tua-tua memiliki wibawa, sehingga bangsa Israel boleh melihat kesetiaan Tuhan. Kesetiaan kita juga akan dilihat oleh setiap orang di sekitar kehidupan kita. Dan kesetiaan itu juga menjadi contoh, dan kesetiaan itu juga menjadi teladan, dan kesetiaan itu jugalah yang boleh kita nikmati. Ketika Tuhan setia, ketika janji Tuhan boleh terlengkapi dalam setiap kehidupan kita. Mari, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempercayakan setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mempercayakan apa yang Tuhan telah berikan kesempatan bagi kita, kita lanjutkan itu dengan cinta, kesetiaan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita buktikan, Tuhan selalu setia di dalam setiap kehidupan kita. Dia setia ketika kita tidak setia, dan Dia selalu setia. Maka lanjutkanlah kesetiaan Tuhan melalui totalitas kehidupan kita. Amin. Setialah, so ku menyerah.
Ibu yang kekasih, mari kita satu dalam doa syukur atau doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur di pagi yang indah ini kasih sayang Tuhan dan kesetiaan Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh belajar dan diingatkan dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana kesetiaan Yosua kepada Tuhan Yesus berbuahkan yang indah. Kesetiaan Yosua dalam pelayanan dan dalam panggilan menjadi bukti bangsa Israel menempati dan menduduki tanah Kanaan. Dan kami juga bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Kami sebagai kepala keluarga perempuan yang pasti bahwa Tuhan juga membutuhkan kami setia. Setia dalam tugas dan tanggung jawab kami. Meskipun kami sadari bahwa orang yang kami cintai dan sayang tidak ada di sisi hidup kami, tapi kesetiaan dan janji Tuhan selalu menjadi sumber dan kekuatan dalam kehidupan kami ketika kami sebagai perempuan kepala keluarga. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat, berikanlah kemampuan bagi kami, supaya kami dimampukan setia. Kami menjadi contoh dan teladan. Kesetiaan hidup kami akan mencerminkan dan berbuahkan kesetiaan yang luar biasa, yang boleh dipandang dan dilihat oleh anak-anak kami, oleh menantu kami, oleh cucu-cucu kami. Ketika kami setia kepadamu, biarkanlah mereka juga setia. Seperti apa yang boleh kami lanjutkan kesetiaan Tuhan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur, kami selalu diingatkan oleh Tuhan, kesetiaan yang memang berbuahkan, yang manis dan indah, dan kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa sampai mati di atas kayu salib, sampai naik ke surga. Kesetiaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar, kami boleh tunduk akan kasih sayang Tuhan sehingga kami benar-benar memiliki wibawa, menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang dalam sekitar kehidupan kami. Mari berkati kami dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan dalam setiap keluarga kami, meskipun kami sebagai perempuan kepala keluarga, berikan hikmat bagi kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar menjadi seorang perempuan kepala keluarga di tengah-tengah keluarga kami yang dibanggakan oleh orang-orang yang kami cintai dan sayangi. Berkati dalam setiap pergumulan kami percaya bahwa Tuhan selalu setia memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami boleh menjadi pemenang dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dengan pergumulan itu kami juga percaya Tuhan membentuk kami, supaya kami boleh menjadi contoh dan teladan yang terbaik di dalam setiap keluarga kami. Mari berkati dalam segala hal yang boleh kami kerjakan, dalam setiap usaha-usaha kami, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan dalam hal apapun yang boleh kami tempuh untuk kami boleh mendapatkan berkat bagi setiap rumah tangga kami pribadi lepas pribadi. Mari berkati. Kami juga percaya bahwa Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Itu menjadi kekuatan dan pegangan seperti janji Tuhan kepada Yosua. Setiap langkah kaki, apapun yang mereka kerjakan itu menjadi milik Yosua. Dan itu juga akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami ketika kami benar-benar melakukan yang terbaik. Kami benar-benar hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Kami hidup dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dengan perintah dan firman Tuhan. Maka semuanya itu akan menjadi bukti. Kami akan menikmati. Dan semuanya itu Tuhan akan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Suka dan duka akan silih berganti dalam hidup kami. Namun kami juga percaya bahwa ketika semua itu Tuhan membentuk kehidupan kami. Supaya kami tetap setia. Setia kepada Tuhan. Setia mengandalkan Tuhan. Dan setia menjadikan Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kami. Berkati kami yang belum sempat hadir dalam ibadah pagi hari ini, supaya kami diberkati oleh Tuhan, dan pada hari-hari ke depan kami bersama-sama ada dalam kebersamaan untuk menikmati firman Tuhan dalam persekutuan kepala keluarga perempuan, dan semuanya itu kami juga boleh diberkati oleh Tuhan karena boleh merendahkan hati dan kesetiaan kami buktikan dalam setiap pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah harapan kami, inilah sukacita dan kebersamaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa apapun yang terus dilakukan dalam kehidupan kami, ini jugalah yang boleh kami lanjutkan dengan sisa waktu dan hidup Tuhan berikan bagi kami. Inilah harapan kami Tuhan, inilah sukacita kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia.
Ibu-ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkau sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Jalanilah hidup dan kerja ibu-ibu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Taat setia ketika jambulan, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan akan menang bagimu. Angkat semua yang jangan diamkan, tiup serentak dan maju terus. Angkat semua yang jangan diamkan, Kristus Raja serta taat setia teguh bersekutu dengan pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu. Kami sedikit bukti dan getar. Angkat semua yang jangan diamkan, tiup serentak dan maju terus. Angkat semua yang jangan diamkan, Kristus Raja serta menebus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.